Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Vivit Firmadani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-teman dari kelas IPA 1 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hailin Murdevita, rekan saya Bening Rahmawati, serta Chelsea Eka. Pokok bahasan pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pengertian perbedaan individu, karakteristik individu, serta ada macam-macam perbedaan individu, faktor yang mempengaruhi perbedaan individu, cara guru menyikapi perbedaan siswa di kelas, dan implikasi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada pengertian individu. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Sifat individual adalah sifat yang berkait individual perseorangan. Ciri dan sifat atau karakteristik antara orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda atau tidaklah sama. Perbedaan tersebut disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Yang selanjutnya ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri-ciri atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan atau environment. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Kepribadian, perilaku, apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seorang atau individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Chelsea Eka. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Helen, yaitu mengenai macam-macam perbedaan individu. Menurut Gary, 1963 mengkategorikan perbedaan individu ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, perbedaan fisik, meliputi usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, yaitu perbedaan sosial, meliputi status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, yaitu perbedaan intelijensi. Yang keempat, perbedaan kepribadian yang meliputi watak, motif, minat, dan sikap. Yang kelima, yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Sedangkan menurut Landgren, ia mengelompokkan perbedaan individu menjadi 6, yaitu yang pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, yaitu perbedaan dalam kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang bermakna logis dan sistematis. Yang ketiga, yaitu perbedaan dalam kecakapan motorik. Kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat, yaitu otak, untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, yaitu perbedaan dalam latar belakang. Individu dengan perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat memperlancar atau sebaliknya menghambat prestasi dalam belajar mereka. Yang kelima, yaitu perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Yang keenam, yaitu perbedaan dalam kesiapan belajar. Yang termasuk kesiapan belajar ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan individu. Suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu meliputi yang pertama yaitu faktor bawaan, merupakan faktor yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Faktor genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, merupakan faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Faktor lingkungan berasal dari beberapa macam, yaitu yang pertama, status sosial ekonomi orang tua, meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Yang kedua yaitu pola asuh orang tua, yang merupakan pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak. Yang ketiga yaitu budaya, merupakan pikiran, akal budi, hasil karya orang, atau dapat juga didefinisikan sebagai alat lahiran. Meskipun masih menjadi kontroversi akan tetapi
karakteristik kepribadian seseorang dipengaruhi oleh urutan kelahiran. Next. Selanjutnya yaitu mengenai cara guru menyikapi perbedaan siswa di kelas. Beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam mengakomodasi perbedaan individu yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran yaitu yang pertama, mempelajari pola-pola interaksi siswa. Guru perlu mempelajari budaya siswa, karena ketika berinteraksi dengan siswa, guru harus mendengar siswa dari budaya yang berbeda-beda untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Yang kedua, yaitu merencanakan keterlibatan dan kesuksesan siswa. Dalam hal ini, ada dua cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, menggunakan representasi isi kualitas tinggi sebagai poin penting untuk didiskusikan. Yang kedua, menggunakan pernyataan terbuka untuk memancing keterlibatan siswa. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bening Rahmawati. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang implikasi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran efektif dan fleksibel. Yang kedua, memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa, menggunakan metode mengajar, insentif, alat, dan situasi yang direncanakan sesuai dengan pilihan siswa. Yang ketiga, memahami pilihan gaya belajar siswa. Yang keempat, gunakan kombinasi kooperatif, learning, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok, atau antara aktivitas-aktivitas belajar yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, berikan waktu yang cukup untuk memproses dan memahami informasi. Dan yang terakhir, gunakan alat-alat multisensori untuk memproses, mempraktekkan, dan memperoleh informasi. Next. Program pendidikan implikasi yang banyak dilaksanakan. Ada 3 program pendidikan implikasi yang banyak digunakan. Yang pertama yaitu program remedial. Program remedial merupakan pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan sehingga mereka dapat menguasai program sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu ada program pengayaan. Program pengayaan yaitu program pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan sehingga mereka dapat menguasai program sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu yang ketiga yaitu program percepatan atau akselerasi, yaitu program yang sesuai dengan potensi, kecerdasan, dan bakat siswa dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengusahakan program belajar pendidikan reguler dengan waktu yang sangat singkat dibanding dengan teman-teman mereka. Next. Kesimpulannya yaitu program individu. Perbedaan individu merupakan ciri dan sifat atau karakteristik antara orang satu dengan yang lain berbeda atau tidak sama. Berbagai perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan kognitif, maksudnya perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan tingkat pencapaian, perbedaan lingkungan keluarga, latar belakang budaya, dan etnis dan faktor pendidikan. Setiap individu memiliki ciri-ciri atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakter yang diperoleh dari lingkungan atau environment. Next. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Vivi.